Halo semuanya, selamat datang kembali di iTech Live. Di video kali ini kita akan nge-review aplikasi yang udah kita sama-sama tunggu. Ini adalah Final Cut Camera. Ya, aplikasi ini pertama kali diperkenalkan pada event Let Loose pada saat Apple memperkenalkan iPad Pro with M4 chipnya. Sekaligus juga mereka merilis aplikasi Final Cut Pro 2. Dan ya, hari ini di tanggal 21 ya, akhirnya aplikasinya rilis juga, keluar juga di App Store. Dan ya, gue sangat excited banget karena ini adalah Pro Camera application langsung buatan Apple, yang mana harusnya ini akan jauh lebih stabil saat diinstal di iPhone kita. Dan kalau kita lihat untuk requirement atau compatibility-nya, iPhone yang bisa download aplikasi Final Cut Camera ini, iPhone apapun ya, yang penting bisa running iOS 17.4 atau di atasnya. Jadi ya, dalam arti lain, device yang bisa download itu iPhone XS dan iPhone XR series ya. File size-nya ini di 68,5 MB untuk di iPhone Pro Max gua, dan di sini untuk iPhone 11 juga udah kita installin Final Cut Camera. Di sini bisa kalian lihat, boom, ya kan? Let's go. Langsung saja kita lihat kayak apa aplikasinya Final Cut Camera. Nah, tampilan aplikasinya pertama-tama kayak gini. Welcome to Final Cut Camera. Record professional video with full control of your footage and connect to Final Cut Pro for iPad to capture multiple angle at once with live cam ya. Jadi memang aplikasi Final Cut Camera ini adalah pasangan dari aplikasi Final Cut Pro 2, yang mana kita bisa mengoperasikan multicam kalau pakai 2 iPhone, 3 iPhone, 4 iPhone, langsung controlling dari iPad. Kalau kita lihat dari perilisannya kemarin, demonya keren banget, dan kita bisa langsung pindahin footage-nya ke iPad secara instan. Lalu kita bisa gonta-ganti kamera 1, 2, 3. Wah, gila, keren banget. Tapi ya, di video ini kita mau tur dulu kira-kira apa aja fitur yang ada di Final Cut Camera di iPhone 15 Pro Max gue ini. Di sini ada require permission-nya untuk allow akses kamera dan mikrofonnya. Kita continue aja untuk semuanya. Oke, kita explore di interface dalamnya dulu ya. Kalau kita lihat sekilas di sini looks-nya kayak minimalis gitu, mirip kayak native kamera app si iPhone-nya ini sendiri. Kita start dari atas sini, ada settingan untuk codec kayak HEVC atau Apple ProRes. Terus kita juga bisa set HDR-nya mau yang SDR Rec 709 atau HDR HLG. Dan di sini ada resolusi juga 4K 720 1080, dan ada FPS-nya juga di sini dari 24 sampai 60. Dan untuk close-nya ada silang di sini. Lalu di bagian bawah sini ada waktu estimasi perekaman video kita, dan ini depends atau tergantung dari sisa storage di iPhone kalian. Dan di bagian kanannya sini ada volume metricnya, dan di bagian bawahnya sini ya, yang seperti gue bilang tadi, ini mirip banget kayak native interface di iPhone bawaannya. Di sini standard wide lens 24 mm, nggak bisa kita rubah-rubah kayak yang di native camera app. Terus ada ultra wide-nya 13 mm atau 0,5 modenya, dan ada 120 mm ini untuk telefotonya ya. Terus di sini ada kayak magnifier gini. Nah, ini untuk zoom teman-teman. Jadi zoomnya ini bisa sesmooth itu nih. Kalau kalian lihat, tuh kayak digital gitu zoomnya, kayak ya mirip-mirip zaman main kamera digital. Dan uniknya ini dia zoomnya itu menggunakan lensa tertentu. Jadi kalau gue pilih yang standard wide lens 24 mm, ya dia cuma ngejaga zoom di 24 mm. Atau mungkin ultra wide nih 13 mm, gue zoom, dia nggak ada kamera transisi kayak biasanya gitu. Jadi di sini tetap bisa kayak seakan-akan makro, tapi kayak nggak kelihatan transisinya gitu saat kita lagi zooming. Dan kalau misalnya gue pakai 120, pastinya ini deket banget ya, dan ini bisa diajar lagi digital zoomnya. Ya kurang lebih kayak gitu. Itu untuk zoomnya. Jadi ya kini di opsi zoomnya kalian bener-bener bisa mainin secara smooth banget kayak gini ya. Terus kalau kita pencet yang arrow atas kayak gini, muncul 4 icon di sini. Kita mulai dari yang sebelah kiri, ini adalah white balance ya. Kita bisa ngerubah warna atau mood tone dari videonya nih, mau kebiruan atau kuning ya kan. Ini ya standar lah ya. Ini di sini juga ada nih untuk pengaturannya, daylight berapa, shadow berapa, cloudy berapa. Ini preset ya. Tungsten, flash, fluorescent, dan lain-lainnya. Dan kalau misalnya di sebelahnya ini harusnya adalah exposure ya. Jadi ini kurang lebih seperti yang ada di native camera apps. Kalau kalian fokus, kalian tarik ke atas gitu. Cuman ini kalian bisa atur secara manually di sini. Ada metricnya juga di bawahnya. Terus kalau yang auto ini kita tap, kita dapat opsi untuk shutter speed dan ISO. Nah, ini dia nih, ISO kita bisa set low as possible ya di 64, dan paling tinggi ini di 5000 ISO-nya. Terus ada juga autofocus ya di sini untuk ngatur fokusnya. Jadi fokusnya ini benar-benar bisa kita mainin, yang mana sebelumnya di native camera app kita harus touch kayak gitu dan dia akan transisinya otomatis, tapi di sini kita bisa transisi smooth fokus. Kalian bisa lihat di B-rollnya di sini. Atau mungkin kita pengen bikin rec focus teknik
klik sendiri. Ini benar-benar bisa kita set secara manually di sini. Dan ini yang sebelah kanan untuk pilihan autofocus dan manual fokusnya. Dan terakhir di sebelah kanannya ini ada orientation ya, mau left atau right ya kan, landscape kanan, landscape kiri bisa kita atur di sini. Karena dalam kondisi tertentu ya, misalnya iPhone kita lagi kita pasang ke gimbal atau ke tripod, entah dia ngadep kiri, ngadep kanan atau berdiri, kita nggak usah tuh bolak-balik iPhone-nya, copot lagi, pasang lagi, tinggal rubah orientasi dari sininya aja. Nice. Dan sekarang kita coba lihat ke settingnya dulu. Di sini ada preference, tools, dan audio. Untuk di preference-nya again yang kayak di atas sini ya, sama kurang lebih. Ini ada kodeknya untuk HEVC dan Apple ProRes, dan formatnya dari 1080, 720 up to 4K. Frame rate-nya juga di sini 24, 25, PAL 30, 60, dan ada opsi 120 dan 240 fps. Cuman dia nggak support kalau lagi mode HDR atau HLG di sini. Dan di sini juga ada stabilization ya, dia mungkin agak sedikit nge-crop, dan juga ada mirror front kamera nih. Kalau misalnya kalian lagi aktifin kamera depan seperti ini, dia pasti kan akan ke mirror gitu. Kalau kalian pengen standarin, kalian pilih yang mirror front kamera, nanti resultnya dia akan normal gitu, jadi tidak ke bolak-balik gitu. Nah, lalu di tools di sini ada komposisi ya, ada grid overlay di sini seperti ada kotak-kotak gitu, jadi kita bisa center subject atau objek, cukup ngebantu. Ini pastikan nyala ya kalau kalian lagi shoot-shoot gitu. Terus ada aspect ratio guide-nya juga, mau square 4:3, tapi kok segini doang ya? Harusnya bisa lebih lengkap lagi lah kayak di Filmic Pro, atau mungkin ya karena emang ini gue lagi mode portrait aja kali ya. Dan di bawahnya ada exposure indicator ya, ini akan nandain bagian yang terlalu harsh cahayanya, terlalu jegrak lah bahasanya gitu, terlalu kencang banget untuk exposure-nya. Jadi ini harus kita turunin exposure-nya secara manual di sini seperti ini. Nah, sampai markingnya itu benar-benar hilang. Jadi kurang lebih gunanya itu ya. Sama ada focus picking. Nah, ini gue suka banget nih fitur, bahkan di kamera mirrorless pun ini fitur yang menurut gue cukup krusial ya. Jadi ini bisa ngasih tahu apakah subjek atau objeknya fokus, karena kalau fokus tuh dia ada tandanya kayak merah-merah gini, kalian bisa lihat nih. Nah, kayak gini ada merah-merahnya berarti dia fokus. Kalau misalnya dia nggak ada merah-merah, dia out of focus nih kayak gini, terlalu dekat ngeblur ya kan, jauhin dikit. Nah, ini baru fokus nih. Dan ini penting banget, seriously fitur yang harus banget kalian nyalain kalau kalian pakai Final Cut Camera ini. Lalu ada audio juga, source-nya bisa dari this device atau source audio lain seperti mikrofon wireless atau ya apapun itulah. Dan di sini gue juga udah ada USB-C hub ya. Ini USB-C hub yang bisa connect ke HDMI, lalu USB-A 3,5 mm jack, dan di dalam USB-C hub ini ada SSD storage-nya 500 GB. Ini dari Adam Element. Ini udah pernah gue pakai juga waktu gue review lock profile di iPhone 15 Pro Max gue, dan once ini gue colokin kayak gini. Nah, di bagian bawahnya sini udah ada ke connect iTech Hub ya kan. Dan ini kalau kita tap bisa kita pilih untuk nge-save-nya mau on my device atau nge-save langsung direct ke SSD eksternal kita. Jadi ini sangat penting sekali, apalagi kalau teman-teman lagi shotnya tuh lock profile ya, karena file size-nya tuh gede-gede banget. Apple ProRes, lalu di sininya lock profile. Nah, ya kan. Dan terakhir yang paling terpenting ada di pojok kiri atas sini ya. Ini adalah live multicam. Ini seperti yang didemoin sama Apple kemarin. Mungkin kalau kalian lagi ngerekam konten dengan menggunakan lebih dari satu kamera, kalian bisa mengkombinasikan iPhone atau Apple device kalian untuk menjadi secondary camera atau third camera, dan nanti dikolaborasikan, dipantau di preview atau di monitornya pakai iPad seperti ini. Jadi kalau mau running live multicam ini, kalian harus punya iPad yang keinstall Final Cut Pro ya. Di sini keterangannya, kita continue aja. Di sini ada permission untuk Bluetooth device untuk ngedetectnya. Nah, di sini kalian bisa ngelihat device-device apa yang available dan udah ready untuk running multicam. Jadi ya mungkin next time kita coba kali ya live multicam ini untuk ambil video-video gitar cover atau mungkin podcast dengan menggunakan kamera iPhone, dan finalizingnya menggunakan iPad Pro M4 chip. So overall akhirnya yang dinantikan hadir juga ya, sebuah aplikasi buatan Apple. Ini udah kayak iMovie, kayak Final Cut Pro, tapi kali ini adalah Pro Camera App. Mungkin lebih spesifiknya Pro Video Camera App ya, karena emang dikhususkan untuk video. Dan ya so far menurut gue ini adalah aplikasi untuk settingan-settingan yang jauh lebih detail, seperti fokus yang bisa kita set secara manual, shutter speed, ISO, dibandingkan kita menggunakan native kamera yang emang benar-benar udah simple kayak gini aja gitu. Dan memang diperuntukkan untuk semua user, bahkan buat user yang nggak mau pusing sekalipun makanya pasti native kamera. Cuman buat kalian videographer yang suka ngonten pakai iPhone-nya, Final Cut Camera ini boleh banget kalian coba, mumpung aplikasinya juga gratis di App Store. Karena sebelum Final Cut Camera ini gue pakainya tuh Filmic Pro, lalu gue juga pakai seperti Blackmagic Camera, dan memang ada beberapa kekurangan-kekurangan yang masih belum ada di Final Cut Camera, seperti kita nggak bisa masukin LUT secara langsung
jadi kita bisa nge-preview resultnya kayak gimana. Tapi ya gue yakin kedepannya bakal di patch terus kok nih aplikasi sama Apple, mengingat ini adalah aplikasi pro kamera pertama mereka yang harusnya ya kedepannya gue yakin aplikasi ini tuh menjadi salah satu aplikasi wajib untuk diinstal, khususnya untuk temen-temen yang ngikutin pro line up iPhone gitu. Jadi ya sayang aja kalau kalian nggak punya aplikasi Final Cut Camera, karena fitur-fiturnya itu jauh bisa kalian explore dibanding native kamera app dari bawaan iPhone-nya. So segitu dulu ya untuk first impression dan walkthrough di interface pertama kali Final Cut Camera ini. Next mungkin kita akan coba live multicam-nya menggunakan Final Cut Camera ini plus editing dan previewnya di iPad Pro M4 chip. Again, untuk download kalian search aja di App Store Final Cut Camera atau linknya udah gue sertakan di description, dan silahkan ya komentar di bawah bagaimana pendapat kalian, atau mungkin kalau ada yang mau nambahin atau pengen nge-share rekomendasi aplikasi pro kamera yang ada di App Store, silahkan komentar aja di bawah, like and share this video. So Final Cut Camera silahkan di download aja guys, mumpung gratis. So I'll catch you guys on next video. Saya Indra, until next time, goodbye.